Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita tentang tajwid, dan kita telah membaca surat Al-Ikhlas. Tinggal praktik ya. Adapun kandungan surat Al-Ikhlas, ya ini sudah kita sebutkan tadi, innaha ta'dilu sulusul Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas memenuhi atau menyamai sepertiga daripada Al-Quran. Ini luar biasa ya. Nabi SAW mengatakan, ayajizu ahadukum ayaqra'a sulusul Quran fil lail. Apakah ada di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran setiap malamnya? Maka para sahabat mengatakan, qalu wa man nutiqu dzalika ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Quran? Ya. Jadi Pak, kalau dilihat amalan sahabat dengan amalan tabi'in atau tabi'ut tabi'in, itu seolah-olah kelihatannya amalan tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu lebih banyak daripada amalan sahabat. Karena ada tabi'in yang membaca setiap malam Al-Quran, ya, Imam Abu Hanifah ketika membaca Al-Quran 30 juz dibaca dalam satu kali berdiri sholat, satu rakaat. Ya, Imam Asy-Syafi'i di bulan Ramadan beliau berarti menjadikan 24 jamnya itu 2 kali khatam Al-Quran. Ya. Dan imam-imam yang lain, Imam Al-Bukhari menghatamkan 30 kali. Belum lagi di dalam sholat malamnya, setiap 3 malam menghatamkan 1 kali. Berarti kalau diakumulasi, Imam Al-Bukhari periwayat hadis itu menghatamkan 40 kali, 30 setiap hari, dan menjadikan sholat malamnya setiap 3 malam, ya, jadi setiap malam 10 juz, semalam 10 juz, semalam 10 juz. Ya, jadi masih ada 30 ditambah 10. Ya. Amalannya luar biasa mereka. Tapi sahabat ditanya, apakah di antara kalian ada yang mampu baca 10 juz setiap malam? Mereka keberatan. Siapa di antara kami yang mampu ya Rasulullah? Kenapa? Karena mereka sudah berat. Di siang harinya mereka berjihad. Ya, atau di siang harinya mereka kalau dalam keadaan tidak berjihad di dalam kota Nabawi, mereka bercocok tanam, ngurus pohon korma. Ini berat, pekerjaan yang berat. Maka kemudian Nabi SAW memberikan satu amalan bahwa qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran. Membaca qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas sampai terakhir ini menyamai sepertiga Al-Quran. Kenapa? Karena seluruh kandungan Al-Ikhlas berbicara tentang tauhid. Sementara tauhid itu adalah sepertiga dari pembahasan atau pembicaraan Al-Quran. Al-Quran itu ada 3 pembahasan. Sepertiganya bicara tentang tauhid, sepertiganya bicara tentang al-ahkam, yaitu hukum-hukum syariat. Ada hukum mencuri, hukum berzina, hukum minum khamr, ada di situ. Ya, hukum-hukum dibahas, hukum haji, ya, syariat haji umroh, hukum talak, hukum nusyus, pelanggaran istri, pelanggaran suami, hukum rujuk, ya, hukum zihar, hukum li'an, hukum banyak sekali al-ahkam di dalamnya. Makanya Kitabul Ahkam, hadis-hadis ahkam yang ditulis misalkan oleh Syekh Imam Nawawi misalkan, atau Imam Al-Asqalani, ya, misalkan ketika menulis Bulughul Maram itu, maka mereka itu dalam Riyadhus Shalihin saja misalkan Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menulis hadisul ahkam, hadis-hadis dalam hukum-hukum tertentu, maka dinukil dulu ayat Quran. Ayat Qur'annya begini, baru kemudian dijabarkan hadis-hadisnya. Kemudian sepertiga yang lainnya adalah kisah. Sepertiga yang lain adalah belajar kisah.
kisah Al-Quran, ya kisah para nabi dahulu, ada kisah masa depan, kisah surga, kisah tentang neraka, kisah Ashabul A'raf, ya banyak kisah-kisah dahulu ya. Nah, ini semuanya makanya bahasan akidah ini menduduki sepertiga Al-Quran, dan surat Al-Ikhlas seluruhnya berbicara tentang akidah. Seluruhnya berbicara tentang akidah, maka bandingannya adalah sepertiga Al-Quran. Amalkan Pak, kita amalkan. Ya, wirid dan malam hari itu banyak sekali Pak. Wirid yang sunnah ya. Kalau yang nggak sunnah ya lebih banyak lagi. Karena harus baca rotib ini, rotib itu ya. Padahal tidak ada sunnahnya. Nah, yang sunnah itu malam hari itu disunahkan membaca Alif Lam Tanzil, yaitu surat Sajadah. Disuruh membaca ya ayat Kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Kemudian disuruh membaca Al-Mulku, ya. Kemudian disuruh membaca ini Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, kemudian membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW. La malja'a wa la manja illa ilaik, ya. Ada doa-doa yang lain ya. Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ardo. Itu banyak sekali zikir-zikir sebelum tidur, wirid sebelum tidur itu banyak sekali. Jangan sampai kita hafalnya bismika Allahumma amutu wa ahya itu saja. Ini hafalannya anak TK. Ya, jadi kemampuan kita dari dulu tidak maju-maju. Ya minimal antum bacalah. Kalau Alif Lam Tanzil nggak bisa, kepanjangan ya Al-Mulku saja. Ya harus kita memiliki perhatian, karena siapa membaca Al-Mulku akan dijaga dari azab kubur. Akan dijaga dari azab kubur. Kuburan itu berat Pak. Ya, kita ketika mati, awal perjalanan pertama kali yang sesungguhnya ya diawali dari malam pertama di kuburan. Semuanya tergantung ketakwaan kita, amal soleh yang kita bawa. Karena Nabi SAW mengatakan ada seorang yang akan menemani kita, ya, bercahaya putih, berwajah putih. Kemudian kita bertanya, man anta, siapa kamu? Rupa-rupanya kamu ini orang baik. Maka dia mengatakan, ana amaluka, saya adalah amalmu. Ini motivasi kita Pak. Sebaik-baiknya umur adalah yang panjang di dalam ketaatan. Itu akan menemani kita di kubur nanti. Akan menemani kita di alam barzakh ya. Baik, barakallahu fiik. Silakan Ustaz, kita baca surat Al-Ikhlas. Fadhol. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam, barakallahu fikum. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Naam, barakallahu fiik. Betul Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, barakallahu fiik. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, barakallahu fiik. Betul? Nah, barakallahu fiik. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus
6. Bapak baru ikut apa udah 2 kali ya? Bapak baru ikut sekarang apa 2 kali? Udah sering ya? Makanya kayak baru tapi udah pernah ya. Siapa nama Bapak? Oh, Pak Wastam. Iya ya. Sering ya. Pernah ke sana juga kan ya? Kalau enggak. Iya ya. Makanya saya kok pernah lihat antum tapi di sini jarang gitu. Di sini enggak maksudnya saya. Ya. Baik, barakallahu fiik, Pak. Barakallahu fiik. Ya, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, barakallahu fiik. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, barakallahu. Nah, kalau ini baru nih. Baru nongol. Barakallahu fiik, Mas. Hah? Iya. Silakan Pak, barakallahu fiik. Fadal. Ya, barakallahu fiik. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, barakallahu fiik. Ya, ini dia tentang surat Al-Ikhlas ya. Jadi kemuliaan surat dalam Al-Qur'an dipengaruhi oleh Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah di dalamnya. Karena ini berbicara tentang Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, maka surat ini menyamai sepertiga Al-Qur'an. Ya, tentu ini surat termulia setelah Al-Fatihah. Ya, kalau dilihat dari dalil ya, maka di situ ada nama Allah dan Ahad. Ahad itu nama Allah. Penyebutan nama Al-Ahad itu hanya 1 kali dalam Al-Qur'an, ya di surat ini saja. Ahad artinya Maha Esa di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam perbuatannya. Ya semua Maha Esa. Jadi nggak perlu kita meyakini kalau ada yang ikut ngatur di alam semesta urusan alam, ada yang ngatur masalah hujan, ngatur masalah laut, masalah gunung, nggak ada, karena Allah Ahad ya. Jadi nggak ada itu di gunung ada penunggu gunung yang bisa memberi manfaat dan memberi mudarat, nggak ada. Di laut ada penunggu laut yang bisa memberi manfaat dan mudarat, nggak ada. Makanya ini akan menolak ya, mempelajari tauhid akan menolak kesyirikan-kesyirikan yang terjadi ya di masyarakat kita. Perlu kita benahi dan perlu kita katakan dengan hikmah, dengan bijaksana, menyadarkan, karena masyarakat awam itu ikut-ikutan saja, ikut-ikutan tokoh-tokoh masyarakatnya. Ya kalau diajak salah ya salah. Ya kalau kita peringatkan mereka mau menyadarinya, alhamdulillah. Ya maka hanya Allah yang esa di dalam segala-galanya. Ya Allah esa dalam segala-galanya. Allahus Samad. Allah dialah tempat as-samad, bergantung. Ya, somad itu alladzi yasmudu ilaihi jami'ul makhluk, yang bergantung seluruh makhluk itu kepadanya. Artinya kita semua butuh Allah, Pak. As-Samad. As-Samad itu artinya panjang. Ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, As-Samad itu artinya panjang sekali. As-Samadu huwallazi sayyidul ladzi qad kamula fi su'dudihi wa huwallazi hakimu alladzi qad kamula fi hikmatihi wa huwal ghaniyul ladzi qad kamula fi ghinahu wa huwal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi. Maka As-Samad itu artinya dialah
As-Sayyid yang maha memimpin, yang telah sempurna di dalam kepemimpinannya. Dialah Al-Hakim yang maha bijaksana, yang telah sempurna di dalam kebijaksanaannya. Dialah yang maha kaya, yang telah sempurna dalam kekayaannya. Dialah yang maha berilmu, yang sempurna dalam ilmunya. Dan semua sifat kesempurnaan, saking semua sifat sempurna adalah milik Allah, ya, maka tidak ada jalan keluar, ya, tidak ada jalan bagi makhluk kecuali harus bersandar kepadanya. Nah, itu dia tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi As-Samad itu yang memiliki segala sifat kesempurnaan. Atau As-Samad diartikan alladzi la jawfa lahu, zat yang tidak berongga. Apa artinya zat yang tidak berongga? Tidak butuh makan, tidak butuh minum, dan tidak keluar anak darinya. Lam ya, makanya diartikan As-Samad artinya apa? Lam yalid walam yulad. Itu artinya. Lam yalid, Allah tidak dilahirkan, karena Allah al-awwal. Ya, Allah tidak dilahirkan, Allah tidak dilahirkan karena Allah al-awwal. Allah tidak dilahirkan karena Allah al-akhir. Ya, dan Allah tidak melahirkan karena Allah al-awwal, yang maha pertama. Ya, maka lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan karena Allah al-awwal dan al-akhir. Ya, al-awwal yang tidak ada sesuatu sebelum Allah. Kalau kita tahu, ya, sesuatu pertama dicipta itu kolam, nun wal qalami wa ma yasturun. Kolam ini pertama kali dicipta. Kemudian kolam ini disuruh mencatat takdir, uktub. Kolam berkata, mada aktub, apa yang harus aku tulis wahai Rabb? Maka Allah Ta'ala berfirman, uktub kula maqadir khalaik, tulislah seluruh takdir makhluk. Ini terjadi kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Akan ada langit, akan ada bumi, ya. Yang pertama dicipta bumi dulu. Bumi dulu dicipta 2 hari. Kemudian 2 hari Allah mencipta makanan-makanan yang ada di bumi. 2 hari Allah menciptakan langit, di hari Kamis dan Jumat. Jadi penciptaan hari itu mulai hari Ahad, Pak. Karena hari Ahad itu hari pertama. Hari pertama bukan Senin, bukan tadi. Senin itu karena antum keluar liburnya Sabtu Minggu, ya kan? Oh, hari pertama kerja Senin pada pusing, ya kan? Senin itu diambil dari Isnain. Isnain itu kedua. Isnain, wahidun isnani, ya. Makanya bahasa Arab nih. Wahidun isnani, salah satun sulasa. Selasa itu bukan hari kedua tapi hari ketiga. Arba'a itu 4, hari keempat. Ya, Khamis hari Kemis, hari ke-5, khamsatun. Baru Allah kasih nama hari setelahnya Jum'ah, al-Jumu'atu, ya. Kemudian hari setelahnya adalah As-Sabat, hari Sabtu. Orang Yahudi mengambil hari Sabtu, mengira-ira ini hari paling mulia karena mereka berkeyakinan Allah beristirahat di hari Sabtu setelah menciptakan langit. Bumi 2 hari, makanannya 2 hari. Bumi Ahad, Senin. Makanan penduduk bumi Selasa, Rebu. Langit dicipta di hari Kamis dan Jumat. Kemudian Yahudi berkata kalau begitu Allah istirahat tuh di hari Sabtu. Ya, maka Nabi SAW marah dan mengucapkan ayat wa ma massana min luhub. Ya, Allah tidak pernah ditimpa kepayahan dan kelelahan. Ya, tidak ada nasab dan tidak ada luhub. Oh ya, ya, itu apa namanya? Tentang kisah penciptaan langit dan bumi. Nah, barakallahu fiik. Ini Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas ini kalau dikaji tafsirnya luar biasa, Pak. As-Samad itu zat yang tiada berongga, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian sifat yang terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang sekufu dengan dirinya. Ini menjadi kaidah, ya. Enggak ada yang sama dengan Allah Ta'ala. Makanya jangan menyamakan kiai, habib itu seolah-olah bisa memadamkan neraka, bisa memasukkan orang ke surga, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Enggak bisa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang sekufu. Benar-benar tidak ada yang sama seperti Allah di dalam kemampuannya, dalam sifat-sifatnya, dalam perbuatannya. Ya, ini makna daripada walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, barakallahu fiik. Ya, insyaallah surat selanjutnya adalah Al-Lahab. Kita bisa baca terlebih dahulu, ya. Surat Al-Lahab.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan langsung dipantulkan. Ini pantulannya qalqalah kubro yang memiliki tingkat paling tinggi karena ada tasdid dan kubro. Jadi ditahan dulu ya, watab dikasih jeda ya. Ya, jangan langsung watab. Kalau begitu sama dengan kasab. Kalau kasab langsung. Tapi watab ditahan dulu baru dipantulkan. Baik, saya ulang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Belum kompak. Belum, ada yang kagok ya, ada yang ya, watab. Tahan dulu aja, watab. Nah, baru dipantulkan. Saya ulang. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Iya, nggak apa-apa. Ada yang bocor duluan. Maksudnya ada yang keluar duluan. Nggak apa-apa, nanti yang penting tahu kaidahnya, ya. Tahu kaidahnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jangan ragu-ragu, ya, kasab langsung aja dipantulkan. Kubro ya, besar. Pantulan besar. Ya. Sayasla naron dzata lahab. Sayasla Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Ya, jadi kalau udah belajar tajwid langsung di ayat begini enak ya. Apa? Kita tahu ayunannya, ketukannya ya, ditahan temponya ya. Ini apa namanya? Praktik langsung. Baik. Coba satu ayat Pak Eko, satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, Bapak ayat kedua. Lanjut. Langsung aja ma agna. Ayat kedua Pak, ma agna. Dilanjut, karena ini waktunya udah mepet ya. Ya, ini namanya metode sambung ayat. Ya, silakan. Silakan. Nah, barakallahu fiik. Lanjut lagi ya, tabbat yada dari ayat pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Saya nanya panjang ya Pak?
Ya, bagus. Lanjut. Terakhir 2 ayat Pak Tri. Fiji. Ya, ya jadi itu cara bacanya ya. Hablum ditahan, mim juga ditahan. Ya. Baik ya. Memang bacanya begitu, Pak. Biasanya ada imam yang membaca sayasla narong zatalahabi wa mra'atuh. Nah, berhentinya di wa mra'atuh boleh-boleh saja ya. Tidak mengapa, boleh-boleh saja. Tapi kalau mau berhenti di zatalahab nggak masalah. Ya nggak masalah. Baik, ini tabat yada berkisah tentang Abu Lahab ya, bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Maka di sini Abi Lahab. Kenapa Abi Lahab? Karena dia mudhof ilai. Aslinya Abu Lahab. Dan istrinya namanya siapa? Ummu Jamil. Istrinya Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Ya, namanya bagus, Ummu Jamil, ya. Dan ini surat menunjukkan tentang mukjizat Al-Qur'an. Karena dikatakan di sini saya selanaron. Ummu Jamil dan Abu Lahab akan masuk neraka. Ya, kalau saja Abu Lahab membuat kebohongan, pura-pura masuk Islam, maka dia bisa membuktikan bahwa Al-Qur'an itu salah. Loh, ini saya masuk Islam nyatanya. Masa saya masuk neraka? Tapi ternyata Allah kunci mati ya pemahamannya, hatinya dan sikapnya untuk selalu menentang Rasulullah SAW. Ya, dan istrinya pun sama. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya yang membawa kayu bakar. Jadi dia itu, istrinya itu Ummu Jamil, Pak. Harusnya kan dia kan bangsawan, namanya Aura. Ya, dia itu bangsawan. Kenapa dia tidak mau mengupah budak saja? Dia punya budak. Dia nyuruh budaknya, wahai budak, coba kamu cari kayu owak, kayu berduri di padang pasir itu, nanti kamu taruh di depan rumah Muhammad ini. Ya, tapi enggak, ternyata dia cari sendiri saking jengkelnya sama Nabi. Saking bencinya sama Nabi Muhammad SAW, dia cari sendiri, dia gendong sendiri, sampai kulitnya yang putih itu ada bekas masat. Masat itu apa? Kalau tali dulu itu kan nggak ada kayak tali kayak sekarang tali karet. Ya tali dari apa? Di lilit-lilit itu ya, masat itu ya. Sabut, dari sabut ya. Dipintal, sabut yang dipintal kayak apa Pak? Kayak tepes kelapa ya kan? Kulit kelapa, tepes kelapa itu kan bisa dipintal jadi tali atau mungkin apa. Nah maka dia ada bekasnya. Fiji diha, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Dia gendong sendiri, dia taruh sendiri, dan memang Nabi SAW terkena durinya karena jalan malam hari tidak melihat. Ya, jadi Nabi tidak tahu yang goib, oh itu ada duri, menghindar nggak juga. Ya, itu sebagai ujian buat Nabi SAW, dimusuhi pamannya sama bibinya sendiri. Ya, paman sama bibinya sendiri. Dan nanti Abu Lahab mati dalam keadaan terhina. Ya, mati dalam keadaan terhina, tidak ada yang bisa menguburkannya karena berbau ya, kayak kita kena corona kemudian didorong pakai kayu doang, mati ya. Nah, ini orang yang memusuhi Nabi Muhammad akan terputus. Inna syani'aka huwal abtar. Syani'aka, yang memusuhimu, huwal abtar, dia pasti akan terputus dari rahmat. Makanya begitu orang yang menentang dakwah pun terputus, Pak. Ada di sono tuh, seberang sono. Kami akan berantas, paham ini. Ternyata kena OTT, ketangkap korupsi 4 miliar. Ya, malu-maluin. Satunya lagi, ustadz yang dukung ini sekarang tahu malu apa kagak dia. Ya, udah dukung apa gubernur yang tukang korupsi 4 miliar. Tahu nanti bikin pernyataan, oh saya dulu belum tahu ini. Ya begitulah manusia, Pak. Manusia begitulah, rakusnya manusia itu dan kedengkian manusia itu seperti itu nampak ya. Ya tinggal yang berakal ini aja yang mengambil ibrah, pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada. Nah, barakallahu fiik, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Asbabun nuzul tentang surat Al-Lahab. Ini ketika di Bukit Mina ya. Bukit Mina. Bukit apa namanya? Sofa. Nabi SAW mengumpulkan orang Quraisy dan nanti Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah cuman gara-gara mau ngasih tahu kami
Tuhanmu yang satu itu doang, kalimat la ilaha illallah, ya, maka kemudian Allah menurunkan surat yang setimpal, ya. Dan Allah Maha membalas dengan adil. Allah tidak mengasih laknat kepada Abu Lahab, tabat yada abi lahab wa tab wa la'nah, enggak, tapi cukup tabat yada saja, karena dia mengatakan taban laka ya Muhammad. Baik, barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.